Nama saya Zainuddin, bisa dipanggil Zai. Jadi ini bisnis saya ini saya kenapa bisa muncul bisnis ini? Saya pertama sukanya di bidang lingkungan. Sobot ini awalnya mulai ketika pandemi memang. Idenya udah lama ada, tetapi kan pandemi kita mulai awal Januari 2020 ya. 2020. Jadi ketika itu memang saya ada ide karena ketika saya kerja di relawan, saya juga mengajarkan ini kepada anak-anak gitu bersama kawan-kawannya. Tapi belum secantik ini, maksudnya belum seestetik ini gitu. Jadi ketika pandemi kemarin ada yang support memang dananya. Jadi lahirlah bisalah saya mewujudkan cita-cita saya gitu. Jadi saya buat saya buat proposalnya, ide bisnisnya, buat dana pembinaannya, baru wujud bisnisnya gitu. Itu sekitar awal September kemarin. Awal September ya? September tahun lalu. Berarti Sobotik ini awalnya prakarya ya Bang ya? Bisa prakarya untuk anak-anak sekolah seperti itu ya? Wah. Jadi Sobotik ini, semua botol plastik ini bahan bakunya memang murni plastik. Maksudnya nggak ada lain di dalamnya. Seperti yang udah jadi ini dalamnya ya seperti ini, kosong. Kita nggak taruh apa-apa. Jadi angin dalamnya, jadi memang botol tok. Cuma karena ini awalnya sampah, ini kan kotor. Iya. Jadi perlu kita cuci dulu, kita dulu, kemudian kita jemur biar kering kan. Kemudian baru kita isolasi, kita buat isolasinya. Misalnya kita ini isolasi. Kemudian setelah itu kita lapisi dengan busa. Busa sekeliling sama atas. Kemudian atas sama bawahnya juga kita taruh tripek. Dia kan, jadi ketika tekanan itu kita duduk misalnya, itu tekanannya sama, semua botol sama, tekan ke bawah, makanya dia tahan. Dan taruh kakinya di bawah. Masukkan sarung dulu. Sarungnya emang sarung sofa, seperti sofa yang ada di toko-toko furniture itu. Kemudian kita pasang kakinya, sudah jadi. Kenapa harus sofa botol plastik? Karena kan yang ada sekarang itu memang semuanya kayu. Kemudian kenapa plastik memang awalnya yang tadi, karena memang saya suka lingkungan. Kemudian plastik ini juga menjadi isu lingkungan terbesar. Maksudnya banyak perusahaan minuman yang mereka sebenarnya nggak produksi minuman, tapi produksi botol. Produksi botol. Dan saya pernah baca, kalau saya nggak salah ingat, hanya 9% atau 10% yang mampu didaur ulang, dan selebihnya itu jadi sampah. Apakah jadi dimakan ikan, kalau kita baca di majalah kan, atau jadi di good atau di mana, semua itu. Bahkan sekarang jadi isu baru, dia ada mikroplastik itu saya pernah baca di artikel. Bahkan dia bisa sampai ada di janin ibu yang hamil. Jadi maksudnya, tapi memang kita kan nggak sampai mengatasi masalah, tapi setidaknya kita mengambil sedikit bagian saja.